Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi perkuliahan dengan topik Pancasila dalam sejarah bangsa. Eh, Pada hari ini perkuliahan Pancasila dilaksanakan dalam platform YouTube. Bagi yang punya waktu untuk mengikuti perkuliahan ini bisa langsung, dan bagi yang tidak ada waktu, karena ada beberapa mahasiswa yang kebetulan hari ini mengikuti berbagai kegiatan, sehingga perkuliahan hari ini dilaksanakan eh, tidak tatap muka dan juga tidak virtual langsung, tetapi dilakukan perekaman untuk kebutuhan mahasiswa yang tidak bisa secara langsung mengikuti pada hari yang sama dan jam yang sama di mata kuliah Pancasila ini. Baik, pada hari ini dengan topik Pancasila dalam sejarah bangsa, kita sebagai bangsa yang besar tentu memiliki banyak pertemuan dengan ideologi dari bangsa-bangsa lain. Kita juga punya multi interpretasi terhadap kehidupan bersama, dan juga kita berhadapan dengan situasi hidup yang tentu dalam bangsa lain akan memiliki motif-motif yang berbeda-beda. Pancasila sebagai salah satu ideologi di dunia ini memiliki banyak keunggulan, karena dalam kehidupan berbangsa itu Pancasila tumbuh dalam situasi hidup bersama yang cukup panjang. Disebut cukup panjang karena Pancasila tidak lahir begitu saja. Pancasila itu lahir dari banyaknya aktivitas-aktivitas, banyaknya pandangan-pandangan hidup yang tumbuh baik dalam kerajaan-kerajaan besar yang kita miliki maupun kerajaan-kerajaan kecil, dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup berbangsa atau hidup bersama dalam satu wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau kita melihat di masa lalu, maka kita akan melihat bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu di zaman pra kerajaan, di mana bangsa kita menghadapi tantangan-tantangan alam yang begitu besar, tantangan-tantangan kehidupan yang tentu tidak sama dengan yang kita hadapi saat ini. Yang kita hadapi pada masa prakerajaan itu adalah banyaknya pertarungan-pertarungan yang tentunya dihadapi oleh seluruh warga di masa itu, oleh penduduk pada saat itu, atau manusia-manusia pada saat itu, yang kesemuanya adalah masalah-masalah yang tentunya berkaitan dengan bagaimana membangun nilai-nilai kehidupan bersama itu. Saya masih ingat di era-era misalnya ketika di abad keempat Masehi, ketika Hindu Jawa itu sangat menguasai atau sangat berpengaruh dalam kehidupan kita di Surabaya khususnya. Di sana terdapat sebuah kerajaan, saya mungkin tidak mungkin bukan berupa kerajaan. Pada abad keempat Masehi itu ada satu disiplin bagi warga bangsa atau warga negara atau warga atau penduduk pada masa itu, di mana ada yang namanya penjara Hindu Jawa. Penjara Hindu Jawa itu kalau di Surabaya itu terdapat di daerah Wonokromo, ya, antara Wonokromo dan Bungkul. Itu pada 4 Masehi itu terdapat hukum Hindu Jawa, yang mana di dalam hukum Hindu Jawa itu diterapkan untuk mencoba membuat
penduduk bangsa itu taat kepada hukum-hukum Indo-Jawa. Nah, artinya apa? Pada masa-masa abad keempat Masehi di Surabaya itu sudah ada tatanan, ya sudah ada tatanan untuk menjadikan hidup bersama itu memiliki hukum-hukumnya sendiri, memiliki ketaatannya sendiri, memiliki cara untuk menuntaskan masalah-masalah hubungan antar manusia itu sendiri. Di abad keempat itu ada namanya satu pulau di antara Wonokromo dan Bungkul, namanya The Strath Colony Domas. Ya. Ini kebetulan menjadi riset saya di studi S2 saya tentang budaya Arek Surabaya. Nah, di sana terdapat penjara Hindu Jawa, di mana orang yang benar-benar melakukan tindakan kejahatan yang amat berat itu diletakkan di ujung pulau yang sekarang ini mungkin adalah Bungkul. Nah, di penjara itu orang akan mengalami satu bukan penyiksaan, tapi ditempatkan di tempat yang kalau berada di tempat itu seseorang akan tenggelam ketika air pasang. Nah, disinilah menunjukkan bahwa untuk mencapai ketaatan tertentu tentu ada sanksi tertentu juga. Nah, pada abad keempat Masehi itu kita sudah punya cara-cara untuk mendorong terjadinya satu ketaatan atau kepatuhan menghadapi cara hidup bersama itu. Nah, ini yang menurut saya perlu kita pelajari bersama, nilai-nilai Pancasila itu dari bagaimana orang taat terhadap sanksi yang ada, taat untuk menjalankan kehidupan agar kehidupan yang dijalani itu menjadi lebih baik. Nah, ini yang perlu kita tarik satu kesimpulan yang terjadi pada era atau abad keempat Masehi di era Hindu Jawa di Surabaya. Di sana terdapat penjara yang namanya The Strath Colony Domas antara Wonokromo dan Bungkul. Sebab di abad keempat itu setelah Bungkul ke arah ke barat itu adalah laut ya pada masa-masa itu. Nah, kemudian sampai masuknya era-era kerajaan pun ketaatan kepada leluhur, ketaatan kepada kekuasaan, ketaatan kepada keluhuran budi di dalam menghadapi kehidupan itu juga sudah ditanamkan. Inilah yang menurut saya harus kita pelajari lagi, harus kita simak lagi, harus kita kaji lagi untuk bisa menjadikan bahan bagi kita menghadapi kehidupan masa kini. Karena kehidupan masa lalu itu menunjukkan kepada kita betapa banyaknya tantangan-tantangan yang tentu berbeda dengan masa kini yang harus diikuti oleh masyarakat, harus diikuti oleh penduduk yang berada pada masa itu. Mengapa harus ditaati? Karena jika ditaati, jika dipatuhi, maka akan terjadi harmonisasi, akan terjadi dinamisasi, akan terjadi kerukunan bersama di antara manusia yang berada di zaman-zaman tertentu. Jika kita memang sudah menjalani proses ketaatan, kepatuhan, dan kemudian kita menjalani hidup bersama dengan mencoba untuk kita memahami bagaimana kebaikan bersama itu akan menciptakan kerukunan bersama juga bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita belajar baik kepada para leluhur-leluhur itu, sehingga kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan pada masa kini. Kemudian ketika pasca kerajaan kita yang sedemikian rupa mampu menguasai banyak wilayah di dunia atau mungkin di Asia, kita menguasai
sebagian besar dari eh, bangsa-bangsa atau sekarang ini menjadi negara-negara yang ada di Asia, maka eh, kemudian kita dihadapkan dengan spirit nasionalisme, ya, spirit kebangsaan kita, bahwa kita sebagai bangsa tidak bisa terpisahkan dari adanya pertemuan-pertemuan dengan bangsa lain, pertemuan-pertemuan dengan cara hidup dari orang lain. Misalnya ada bangsa Cina yang masuk ke Indonesia, ada bangsa Arab, ada bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa-bangsa yang berasal dari Eropa, yang kemudian memandang penting Indonesia ini untuk ditempati. Nah, ini harus kita pahami. Mereka datang ke sini ingin mengadu nasib, atau mungkin mereka sekedar ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain memang mereka punya keinginan-keinginan untuk, katakanlah, mengambil hasil bumi dari Indonesia. Kemudian ada juga yang ingin belajar dengan ilmu-ilmu yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh di Sriwijaya misalnya. Di sana sumber ilmu pengetahuan terbesar yang tentunya menjadi minat bagi bangsa-bangsa lain untuk menempati, dan juga ada kecenderungan menguasai. Nah, kecenderungan menguasai itu lebih banyak terdapat pada kecenderungan ekonomi. Jadi misalnya hasil bumi yang begitu besar, kemudian muncullah keinginan untuk mengadakan atau melakukan penguasaan-penguasaan ekonomi yang berdampak pada penyerangan-penyerangan tertentu, pengambil alihan tertentu di dalam satu bangsa. Dan Indonesia merupakan salah satu yang juga banyak diminati dan kemudian menjadi tempat perebutan dari wilayah dan kekuasaan, sehingga disinilah kita melihat bagaimana bangsa kita ini tidak hanya sekedar menanamkan nilai luhur yang ada, tetapi bangsa kita ini juga memiliki potensi untuk mempertahankan diri dari berbagai serangan-serangan, berbagai penguasaan-penguasaan dari bangsa-bangsa yang memasuki wilayah kita, wilayah Indonesia yang saat ini kita banggakan, yang saat ini tentunya kita jadikan dasar di mana kita mengabdi kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saudara yang saya hormati, dengan adanya pertemuan-pertemuan atau masuknya bangsa-bangsa lain itu, baik itu hanya untuk sekedar menempati, belajar, dan juga mungkin juga untuk tujuan-tujuan ekonomis, meraih atau mengambil hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia ini, bangsa Indonesia tetap dalam satu pendirian bahwa di Indonesia ini harus ditanamkan kebersamaan yang sebaik-baiknya, kerukunan yang seindah-indahnya, karena kerukunan itu harus dibuat indah, harus dibuat lestari, harus dibuat atau diciptakan satu keluhuran yang terdapat pada bangsa kita. Bangsa kita bukanlah bangsa yang suka merebut apa yang dimiliki orang lain. Bangsa kita bukanlah bangsa yang merusak perdamaian. Bangsa kita bukanlah bangsa yang mencoba untuk mengganggu kedaulatan negara lain. Indonesia selama ini tercatat sebagai bangsa yang memang sangat katakanlah memiliki satu itikat, ya, di dalam membangun suasana kebangsaan itu, sehingga kita memang berharap pada bagaimana segala tantangan itu dihadapi dengan cara-cara yang tentunya cara-cara yang baik, cara-cara yang dapat
mendinamisasi hubungan-hubungan kebangsaan itu sendiri. Nah, nasionalisme kita ya pada masa-masa baik pada masa kerajaan maupun pada masa-masa kolonial itu tentu berfluktuasi ya, atau juga situasi nasionalis kita tentu tidak semua orang berada dalam situasi itu. Tidak semua orang, tidak semua penduduk, tidak semua warga negara itu menjadikan nasionalisme itu sebagai pijakan. Ada sebagian warga, sebagian penduduk, mungkin sebagian kerajaan-kerajaan kita yang tunduk kepada kolonialisme. Nah, itu tentu bukan pilihan kita, tetapi tentu ada situasi yang dihadapi oleh para leluhur kita itu, sehingga memang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk mengurangi nilai-nilai nasionalisme itu. Tetapi pada dasarnya dengan adanya nasionalisme itulah maka kita dapat menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, dan juga dapat menjadi bangsa yang mampu menjembatani terjadinya perdamaian dunia. Saudara yang saya hormati, ya kalau kita lihat nilai-nilai luhur Pancasila itu dari era-era kerajaan sampai era-era kolonial, juga ada nilai-nilai luhur di era yang disebut sebagai praaksara gitu ya, praaksara. Jadi memang banyak situasi, banyak masa, banyak katakanlah periode di mana kita sebagai bangsa berhadapan dengan situasi-situasi yang berbeda-beda. Di praaksara ya, orang menyebutnya sebagai praaksara, itu ada era di mana kita berhadapan dengan katakanlah dinamisme, animisme, atau fetisisme gitu ya, yang semuanya itu tentu situasi hidup yang kita hadapi pada masa itu ya, di mana kita memang harus mau untuk harus mau menghadapi situasi yang dimana bangsa kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang pada masa-masa kerajaan atau masa-masa kolonial kita harus mau untuk bukan menyerah. Kita tidak pernah menyerah ya. Bangsa kita bukanlah bangsa yang mudah menyerah. Itu yang harus kita pahami betul terhadap kondisi, terhadap katakanlah nilai ataupun terhadap katakanlah spirit hidup dari bangsa kita. Bangsa kita bukan bangsa yang mudah menyerah. Bangsa kita adalah bangsa yang mampu menahan serangan ataupun katakanlah bangsa yang mampu menghadapi kehidupan yang terjadi pada masa itu. Nah, kita tentunya sebagai bangsa yang sekarang sudah menikmati kemerdekaan, kita yang sudah katakanlah memiliki kebersamaan yang begitu mendalam. Nah, saatnya kita untuk membina ya atau mengelola semua dinamika itu, semua situasi hidup itu menjadi sesuatu yang bisa kita dalami, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ini. Di Indonesia ada istilah-istilah kepercayaan ya, yang kerap dilekatkan dengan terminologi penghayat aliran kepercayaan. Nah, ini juga harus kita terima sebagai satu dinamika hidup bersama kita dalam kehidupan beragama ya. Jadi kita tahu bahwa
aliran kepercayaan itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi sudah diterbitkan tahun 2016 dengan nomor 27 PUU 14. Nah, ini tentunya akan menjamin ya bahwa adanya aliran kepercayaan Indonesia yang bergandengan tangan dengan agama seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, ada Buddha, ada Hindu, dan juga ada Konghucu yang selama ini juga menjadi agama-agama yang dijadikan agama resmi yang ada di Indonesia. Dan juga terdapat banyak sekali aliran kepercayaan di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya yang ada kita lihat di daerah tertentu saja, tapi misalnya ada kepercayaan keharingan misalnya. Nah, kepercayaan keharingan ini terdapat di masyarakat adat Dayak. Nah, ini juga harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita jadikan bagian di dalam kita hidup bersama membangun ketuhanan yang Maha Esa. Membangun Pancasila itu dengan dasar kita melihat adanya kepercayaan yang dimiliki orang lain yang harus kita hormati. Juga ada Sunda Wiwitan namanya ya, ada nama macam-macam ya. Ada juga kita melihat bahwa kepercayaan itu adalah nilai yang dibangun oleh para leluhur kita yang harus kita hormati, kita percayai, dan harus kita jadikan bahan atau jadikan pandangan untuk kita bisa hidup bersama. Kita juga melihat ya kajian antropologi dasar ya, ada istilah kepercayaan yang biasanya membahas tentang kepercayaan yang dianut manusia di zaman praaksara ya, atau disebut juga prasejarah ya, yang mana masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Nah, di sini kita melihat bahwa di zaman praaksara atau sejarah itu banyak kepercayaan-kepercayaan yang melekat dalam kehidupan bersama kita. Namun kepercayaan juga berkaitan dengan adanya agama, seperti ada politeisme misalnya yang meyakini banyak Tuhan, hingga monoteisme yang meyakini keesaan. Nah, ini juga kita harus menghormati ya. Dasar Pancasila itu tidak berarti bahwa kepercayaan lain yang tidak sama dengan kita, dengan seseorang itu harus ditinggalkan atau harus diasingkan gitu. Ini harus kita benar-benar jaga ya. Kesatuan, keutuhan NKRI itu juga berasal dari keutuhan kita memahami hidup bersama lewat agama yang beragam ya. Kepercayaan itu lazimnya dihubungkan dengan keyakinan masyarakat bahwa benda-benda atau makhluk hidup atau zat supranatural tertentu itu milik keutuhan gaib. Nah, ini juga harus kita pahami, jangan sampai kita mensirik-sirikan istilahnya ya, atau kita menganggap kepercayaan orang lain sebagai sesuatu yang tidak sama dengan kita, tapi kita kemudian menjadikannya sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena masing-masing manusia memiliki keyakinan, memiliki kekuatan untuk memahami apa yang harus dia jadikan panutan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya kita mengenal adanya animisme ya. Animisme itu kepercayaan bahwa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa atau roh tertentu. Nah, jadi kalau kita melihat keyakinan terhadap adanya roh tertentu pada manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, ini harus kita hormati juga. Karena bagaimanapun juga setiap manusia itu memiliki keyakinan yang datang dari leluhurnya sendiri. Nah, kepercayaan animisme itu memuja roh. Jadi roh itu yang sudah meninggal pun itu juga dipuja atau dikenang atau dijadikan media untuk menenangkan, menenteramkan. Dan ada juga yang menyembah pohon atau binatang yang sebenarnya bukan benda
atau materinya, melainkan jiwa atau roh yang ada dalam pohon atau binatang tersebut akan dapat menyampaikan, akan dapat meneruskan, akan dapat menjadi jembatan di dalam upaya memahami kehidupan maupun upaya agar ketentraman terjadi pada diri seseorang. Nah, ini harus kita hormati yang masih berada dalam posisi animisme. Nah, kepercayaan dinamisme menganggap bahwa benda-benda tertentu itu memiliki kekuatan gaib yang diyakini penganut dinamisme itu. Istilahnya adalah mana, ya, ada mana di situ. Karena itulah kepercayaan dinamisme juga disebut atau dikenal dengan manaisme, dengan manaisme. Jadi dalam kehidupan kita sering muncul ya, adanya keyakinan-keyakinan, adanya satu kepercayaan, adanya satu kekuatan, adanya suatu posisi di mana kita harus menjadikan eh, apa yang kita temukan itu sebagai pembentuk diri kita, sebagai sebuah peletak dari pandangan hidup kita. Di dalam kekuatan gaib, di dalam dinamisme itu, eee, yang kita sebut ada yang menyebutnya dengan manaisme itu, kekuatan gaib dan sakti itu dalam perundangan dinamisme, itu berpengaruh pada hidup manusia. Nah, pengaruhnya dapat berdampak buruk atau bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesuatu yang memiliki kesaktian itu ya ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Nah, itu tuh kita akan mengambil dampak baiknya. Misalnya aliran dinamisme meyakini bahwa batu akik, ada keris gitu ya, ada kain tertentu memiliki kekuatan yang sakti, yang ampuh untuk digunakan dalam kesempatan-kesempatan tertentu, ya kita harus percaya itu. Ya, kita harus percaya karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari seseorang itu memenuhi kebutuhan batinnya, kebutuhan-kebutuhan pertemuannya dengan kehidupan yang nyata. Nah, kemudian kita mengenal juga ada totemisme misalnya. Totemisme itu dari kata Ojibwa ya, dari suku Algonquin di Amerika Utara. Arti totem itu dapat berupa burung ya, dapat berupa ikan, binatang, dan tumbuhan tertentu. Nah, totemisme meyakini bahwa ada daya ya atau sifat keilahian pada benda-benda tertentu. Nah, ini kalangan totemisme. Selain manusia itu sendiri, nah, ya selain manusia ada kekuatan-kekuatan tertentu, ada sesuatu yang dianggap memiliki sifat keilahian, sifat ya, bukan ilahinya sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan melihat kemudian itulah yang dianggap ilahi misalnya, ya. Kemudian eh, apa namanya? Kepercayaan ini menganggap bahwa hewan atau tumbuhan tertentu dapat memberi pengaruh, ya, baik itu pengaruh baik atau buruk pada orang-orang yang menganutnya. Ya, lazimnya penganut totemisme ini itu menganggap keramat hewan atau tumbuhan itu dipercaya sebagai totem, ya, serta dilarang membunuh atau makan hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, itu yang harus kita apa namanya hargai, hormati, dan bukan kita ikuti, tetapi kita harus memberikan kesempatan pada manusia lain untuk menjalankan kepercayaannya atau menjaga kepercayaannya, dan kita turut menjaga. Jadi kalau misalnya ada kalangan Ansor yang menjaga gereja di saat Natal, itu harus kita hormati. Itu bagian dari kehidupan berpancasila. Jadi kita ya, tentu juga nanti ketika ada hari raya Idul Fitri, nah mungkin kalangan-kalangan agama lain ikut mengamankan, ikut menjaga, menertibkan. Bahkan karena banyaknya umat yang hadir mungkin bisa bisa bersinggungan untuk bisa menempatkan wilayah tertentu sebagai tempat ibadah. Biasanya ini ada istilahnya politeisme ya. Politeisme itu banyak Tuhan. Dalam hal ini politeisme meyakini bahwa Tuhan tidak esa, tidak tunggal, serta lebih dari satu. Ini kita juga
hormati. Pancasila itu menghormati kehidupan orang lain yang memahami atau sebagai politeisme. Biasanya politeisme dianggap sebagai kepercayaan terhadap dewa-dewa. Ya, di zaman kerajaan kita juga banyak terjadi, memiliki tugas-tugas tertentu mengatur urusan manusia. Misalnya ada Dewi Sri, ada dewi-dewi yang lain yang tentunya memiliki tugas untuk menjadi kesuburan, menjadi kekuatan lahir, kekuatan batin dan sebagainya. Namun sebenarnya segala kepercayaan yang meyakini bahwa terdapat beberapa Tuhan yang mengatur urusan dunia, khususnya perkara manusia, dianggap sebagai politisme itu juga akan menjadi bagian dari dinamika kita bersama. Ya, dalam politisme itu dewi-dewi tertentu lebih unggul daripada dewi lain. Nah, itu juga harus kita yakini atau kita percaya, kita hormati. Tapi tidak untuk kita jalankan, ya. Ada dewa Zeus yang dia lebih hebat dari dewa Hermes, ada dewi Aphrodite dan sebagainya. Yang masing-masing dewa-dewa itu memiliki keunggulannya masing-masing, bahkan mengungguli dewa-dewa lainnya. Nah, ini paham-paham yang juga sebagai orang yang berpancasila kita menghormatinya. Ya, jangan sampai kita melihat ada sesajen di suatu tempat kita kemudian merusaknya. Ini menurut saya satu cara yang tidak positif, ya, satu cara yang tidak Pancasilais lah, ya, atau satu cara yang tidak mengimani agamanya sendiri gitu kan. Dalam setiap agama pasti akan ada saling menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian ada aliran-aliran lain yang ada yang disebut misalnya panteisme. Aliran panteisme ini meyakini bahwa alam semesta adalah Tuhan. Wah, ini juga sesuatu yang mungkin kita tidak bisa menerima gitu ya. Tapi kita harus menghormati sebagai sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh manusia di atas bumi ini. Penganut panteisme ini melihat Tuhan itu melingkupi segalanya melalui alam semesta. Ini juga tentu terjadi pada masa-masa lalu. Tidak untuk kita ikuti, tetapi untuk kita jadikan pengetahuan dan kita hormati sebagai sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh manusia. Ada lagi misalnya kita mengenal monoteisme. Nah, ini kita yang tentunya di Indonesia ini yang memecahai monoteisme itu, bahwa Tuhan itu hanya satu, yang esa, yang tunggal, ya, agama Islam, Yahudi dan Kristen tergolong pada agama-agama yang monoteisme. Ya, ini perjalanan kita untuk memahami Pancasila itu dari masa-masa lalu yang terdapat pada katakanlah pada kehidupan kita yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi itu merupakan kepercayaan ya yang memang ada di era-era pra kerajaan atau era-era awal dari keberadaan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dan kita juga di situ mengenal berbagai cara hidup yang tentunya akan menentukan kita di dalam membangun hidup bersama itu. Kita juga mengenal konsep-konsep seperti lumbung padi untuk simpanan pangan, ya. Itu adalah konsep-konsep hidup kebersamaan yang tertanam di dalam kita hidup berbangsa, hidup bernegara di Indonesia ini. Mungkin konsep lumbung padi itu mungkin sudah banyak yang hilang, ya. Sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang merasa itu mungkin tidak efektif lagi, atau mungkin ini pengalaman saya pribadi, lumbung padi itu sudah tidak ada lagi karena warganya itu sudah tidak sebanyak dulu. Jadi lumbung padi itu disediakan karena memang orang yang berada di wilayah itu sangat banyak. Jadi saya hitung saja, misalnya ini pengalaman saya, kebetulan rumah saya itu rumah yang disebut sebagai rumah kepala suku, ya. Jadi memang
rumah saya itu banyak ya, ada lumbung padi yang besar. Sebagai kepala suku tentunya harus banyak banyak ini ya, banyak banyak padi yang tersedia gitu. Nah, jadi karena apa? Karena untuk upacara-upacara, untuk upacara ya, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya masa kecil, ada untuk upacara, ada untuk orang-orang yang tidak mampu itu dapat meminta atau mengambil padi yang ada di lumbung itu. Nah, saya masih ingat tuh lumbung padi saya itu ada di depan rumah, kemudian juga ada di dalam di dapur gitu ya. Itu ada lumbung padi juga. Eh, ya, saya masih ingat betul masa-masa itu, mana lumbung padi itu untuk kebutuhan warga pada masa itu. Nah, pemimpin-pemimpin kita di masa lalu itu sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya ya. Pemimpin kita di masa lalu itu sangat memperhatikan rakyatnya, atau kepala-kepala suku itu sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari rakyatnya, kebutuhan-kebutuhan warga yang dia lindungi. Ya, jadi warga itu ya, harus dilindungi. Jadi warga itu tidak harus dijadikan alat untuk menjadi apa namanya, warga itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemimpinnya, tetapi pemimpinlah yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Itulah yang disebut sebagai bernilai Pancasila ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana unsur-unsur kerajaan itu di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, dan nilai-nilai luhur itu kita jadikan pegangan hidup kita menghadapi tantangan zaman di masa lalu, dan tentunya pada masa kini akan sangat penting untuk kita eh, jadikan kekuatan di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Saya ingin kembali lagi sedikit tentang adanya apa namanya, Sriwijaya seperti yang sudah disinggung di awal tadi, sebagai kerajaan maritim yang bervisi nasional ya. Kebetulan saya pernah ke tempat itu, ke tempat yang dulunya menjadi pusat pendidikan dari bangsa kita, atau dari kerajaan-kerajaan pada masa lalu. Nah, di sana ketuhanan, adanya pengaruh agama baru seperti Buddha, dan adanya Universitas Nalanda sebagai pusat pendidikan moral. Nah, di sini kita melihat bahwa pendidikan itu dari dahulu sudah penting ya. Pendidikan itu dari zaman dahulu sudah penting, dan eh, pendidikan itu menjadi arena untuk menguji kenyataan hidup sehari-hari itu sendiri ya. Kemudian disitulah kita bisa menemukan, kemudian menjalani kehidupan itu sendiri. Di sini peri kemanusiaan, sistem kasta dan sistem cinta kasih pada ajaran Buddha itu juga dapat menjadi satu metode kita, atau metode pada masa lalu untuk mengangkatnya menjadi sebuah cara hidup yang tepat ya. Kemudian juga persatuan, misalnya ada prasasti Tang Tuo yang, atau ada kota kapur dan kedudukan bukit yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap memang seperti hasil-hasil bumi kita itu adalah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hasil bumi kita ini bukan untuk kepentingan memperkaya para penguasa-penguasa, baik itu para raja-raja masa lalu maupun raja-raja masa kini ya. Kita berharap bahwa persatuan itu akan datang dari bagaimana sumber-sumber daya alam itu dipergunakan sebanyak-banyaknya, sepenuhnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oke, sudah 40 menit saya mengungkapkan segala sesuatunya, karena pertemuan ini pertemuan yang single meeting ya. Jadi saya sendiri bicara karena memang dalam pertemuan ini saya sengaja untuk menyiapkan untuk beberapa kelas, karena beberapa kelas itu sedang menghadapi berbagai kegiatan, dan saya buatkan rekamannya, dan tentunya
di dalam rekaman itu nanti akan dapat menjadi bahan diskusi lagi setelah pertemuan ini, sambil dengan minum teh ya, mungkin juga untuk beristirahat sejenak, sambil beristirahat sejenak. Ya, kita sedikit rileks untuk melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ini harus kita tanamkan ya. Kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang dikagumi oleh bangsa lain pada masa lalu. Nah, pada masa kini dan seterusnya, tentu kita berharap kita bisa tetap menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang menghargai, menghormati, dan juga bangsa yang dapat membantu, mendamaikan, dan membangun kehidupan oleh bangsa lain. Ya, kita lanjutkan dengan tadi sudah sampai pada sila yang ketiga soal persatuan ya. Kemudian ada musyawarah ya, Dewan Negara sebagai Dewan Nesat Raja pada masa-masa Sriwijaya itu memang ada semacam struktur yang menurut saya struktur yang kuat ya, struktur yang pada saat itu sangat berguna dan penting di dalam membangun keluhuran bersama, keluhuran hidup bagi bangsa-bangsa kita di masa Sriwijaya. Nah, kemudian keadaan sosial di era Sriwijaya itu menjadikan perniagaan itu sebagai proses interaksi sosial multikultur. Jadi para saudagar-saudagar itu datang ke Indonesia itu adalah berniaga, tetapi juga mereka membangun keadilan sosial. Artinya yang perlu kita kagumi pada saudara-saudara kita masa lalu itu, mereka juga menurunkan kultur-kultur mereka ke tanah kita, ke wilayah kita, ke tempat di mana bangsa-bangsa itu bertemu dan bersatu dalam satu kesatuan. Jadi bangsa Indonesia ini harus kita lihat sebagai bangsa yang hibrid ya, bangsa yang bercampur sedemikian rupa sehingga dia tumbuh menjadi kekuatan, menjadi bentuk yang kita sekarang hadapi. Kita harus mengkritisi juga ya bagi orang-orang yang merasa bahwa budaya Indonesia, kultur Indonesia, kehidupan bangsa Indonesia itu tidak berhubungan dengan bangsa lain. Ini harus kita kritisi ya, bahwa kehidupan bangsa kita saat ini itu terbentuk dari bangsa-bangsa lain, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa India, bangsa mana saja ya. Jadi apa yang terbentuk dari bangsa kita saat ini adalah dari bangsa-bangsa lain juga, percampuran. Jadi jangan salahkan, jangan rendahkan apapun yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kita ya. Berapa minggu yang lalu itu viral ya soal jilbab misalnya. Sekarang masih banyak ya, masih banyak orang yang masih banyak orang yang merendahkan ya penggunaan jilbab, dan itu bukan budaya Indonesia tapi budaya Arab. Budaya Indonesia budaya yang mana? Ini selalu jadi pertanyaan kita bersama. Jadi pertemuan budaya itu kalau orang memakai jilbab atau tidak, memakai sanggul atau tidak, semuanya harus kita hargai. Itulah orang yang berpancasila menurut saya. Ya, jangan rendahkan pola-pola berpakaian orang lain, rendahkan pola-pola yang digunakan orang sebagai identitas dirinya. Misalnya saya sekarang, saya pakai batik, kemudian saya memakai blangkon atau memakai yang ini adalah ciri khas dari Sidoarjo. Nah, ini juga kalau misalnya bentuk lain di daerah lain ya mungkin akan berbeda
Yang saya pakai ini adalah bentuk yang dimiliki oleh budaya Sidoarjo. Nah, kita harus hormati budaya Banyuwangi, mungkin Jawa Tengah atau Mataraman ya, harus kita hormati. Nah, Pancasila itu sangat menghargai penghormatan terhadap orang lain. Jadi jangan dikata, wah itu bangsa ini, bangsa itu. Itu menurut saya tidak bijak ya. Jadi teman-teman mahasiswa, saya harapkan jangan terjebak kepada pengebirian ya, pengebirian dari bangsa-bangsa lain atau bentuk-bentuk kultur orang lain atau bangsa lain. Ya, orang yang mau berjilbab itu harus kita hormati. Orang yang tidak berjilbab, bersanggul, ya harus kita hormati juga. Semua itu adalah kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing, keimanan masing-masing. Itu semua adalah kepribadian dari seseorang yang tidak bisa dicampur adukkan, sehingga kita sebagai bangsa besar adalah bangsa yang menghormati semua bentuk-bentuk karakter budaya, bentuk-bentuk hasil dari pemahaman kebudayaan orang lain. Ya, kita lihat ya semuanya itu indah. Jadi mereka yang bersanggul, mereka yang berjilbab, mereka yang semuanya adalah indah. Semuanya diserahkan kepada kepercayaan kita masing-masing. Orang mau lebih percaya kepada pola hidup yang menggunakan sanggul semata dan tidak berjilbab, ya kita hormati. Mereka yang berjilbab dan mereka yang sehari-hari menggunakan jilbab itu harus juga kita hormati. Pada teman-teman mahasiswa ini yang mengikuti mata kuliah Pancasila ini, saya harapkan adalah pelopor untuk memahami hibridasi dari atau percampuran dari budaya-budaya, karakter-karakter yang ada di wilayah Republik Indonesia ini. Jadi saya terus terang ingin sekali semua memahami dan juga semua bisa menghormati apa yang dimiliki oleh bangsa kita sebagai bangsa besar yang sangat menghormati satu sama lainnya. Nah, kemudian kita mencoba melihat nilai-nilai dasar dari era kerajaan Sriwijaya itu. Nah, ketuhanan di era Sriwijaya itu adanya pengaruh agama-agama itu. Kemudian oh ya, tadi sudah kita bicarakan ada Dewan Nasional dan Keadilannya. Oke, sekarang kita masuk kepada arti penting kesadaran nasional Kerajaan Majapahit. Nah, ini kita melihat satu karakter ya, dari tadi Sriwijaya sebagai pusat pendidikan pada masa itu dan Majapahit sebagai pusat spiritual ya. Di Indonesia ini sangat dipercayai bahwa Sriwijaya itu sebagai pusat pendidikan dan pusat spiritual kita ada di era-era Majapahit ya. Nah, di sini ada istilah Pancasila Krama ya. Tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, ini di era Majapahit ini sudah ditanamkan ya sebagai sebuah pusat spiritual tentunya, dimaknai bahwa ada perbuatan yang harus dihindari yaitu kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Nah, ini di era Majapahit ya, itu sudah ada satu sikap ya terhadap para pencuri ya. Dan tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong ya, tidak boleh mabuk minuman keras. Nah, itu di era Majapahit sudah ditanamkan ya. Dan menurut saya juga di abad-abad keempat sampai abad ke-9 Masehi di Surabaya itu juga sudah ada, karena Hindu Jawa itu seperti yang saya katakan di awal itu sangat menghormati perbuatan-perbuatan baik yang dapat membuat kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat itu adalah kehidupan yang menghargai satu sama lain. Dalam Gajah Mada ya sebagai Mahapatih pada masa itu, atau kita mengenal Sira Gajah Mahapatih Amangkubumi Tan Ayun Amuk Tapalapa. Nah, ini
Sri Sira Raja Sira Gajah Mada, lamun hus kalah Nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring gurun ring seran, Tanjung Pura ring Haru ring Pahang, Dompo ring Bali Sunda Palembang tu masih samana isun amukti palapa. Nah, ini satu pernyataan dari Gajah Mada bahwa dia Gajah Mada Amukubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Wah, ini hebat juga ya. Spirit Gajah Mada untuk katakanlah ingin menuntaskan ya, perjuangannya. Dia tidak akan melepas puasa jika belum menguasai Nusantara. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, baru akan melepaskan puasa. Wah, ini termasuk Tumasi atau termasuk Singapura sekarang itu ya. Ini sebenarnya harus kita lihat sebagai sebuah keyakinan berjuang ya, sebagian berjuang, bukan bentuk dari penguasaan sekedar hanya ingin bukannya sekedar untuk bukan sekedar hanya untuk menguasai alam semesta semata, tetapi di sini sebenarnya ada keyakinan ya pada Gajah Mada pada saat itu dan para kerajaan-kerajaan pada masa itu, bahwa semangat perjuangan itu dilakukan dengan jerih payah yang tinggi. Jadi tidak hanya dilakukan atau tidak didapatkan dengan cara yang mudah ya. Semua usaha membangun kekuatan itu tidak dilakukan dengan mudah. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi bukan berarti bahwa Gajah Mada itu ingin menguasai Nusantara untuk sekedar bersenang-senang, tapi dia bertujuan ingin memakmurkan dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang dimilikinya pada masa itu. Seperti tidak ada pencurian, tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan-tindakan yang dapat merongrong hak-hak orang lain dan sebagainya. Jadi pada masa Majapahit pun ya, termasuk Sriwijaya tentunya, itu sudah ada nilai-nilai luhur yang tertanam agar seseorang itu bisa memperkuat dirinya, memperkuat batinnya dengan cara berpuasa atau dengan cara menanamkan itikat baik membangun kebangsaan yang lebih besar. Baik, kita lanjutkan dengan kita melihat bahwa dalam kitab Sutta Soma itu ya, karya Empu Tantular, muncul kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura. Di sini juga terdapat praktik multikultur, sinkretisme agama, tata politik pemerintahan atau demokrasi. Nilai-nilai dasar kerajaan Majapahit, Pancasila Krama sebagai dasar menata kehidupan berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai wujud interaksi sosial, dan kemudian toleransi tinggi dalam sinkretisme tiga ajaran agama besar Hindu, Buddha, dan Islam, dan kemudian nilai kemanusiaan memberikan kebebasan desa berotonomi khusus untuk mensejahterakan rakyat dan mendorong kehidupan masyarakat menjadi tentram, damai, dan tertib. Jadi memang nilai dasar kerajaan Majapahit itu sudah menjadi nilai kebatinan ya, dan juga menjadi nilai praksis ya di dalam kita membangun kehidupan bersama di era-era di mana
kehidupan bersama itu sangat ditentukan oleh adanya kekuatan yang kita miliki sebagai bangsa. Jadi kalau misalnya menata kehidupan berbangsa bernegara itu di era Majapahit sudah dibangun, tentu ada fluktuasi, ada perkembangan yang sedemikian rupa akan tumbuh di dalam lingkungan kehidupan kita. Ada semboyan Mitreka Satata, yaitu menjaga hubungan baik yang bersifat kesetaraan menjadi dasar kehidupan bernegara. Nah, ini semboyan Mitreka Satata ini tentu bukan hanya sekedar kata-kata ya, tetapi ini semangat untuk hubungan bersama itu terbangun sebagai hubungan yang bertoleransi, hubungan yang saling menghargai, hubungan yang tentunya menghormati satu sama lain. Oke, ini sambil makan pepaya ya. Jadi semboyan Mitreka Satata itu tidak sekedar semboyan ya, bersifat kesetaraan itu menjadi dasar dari kehidupan bernegara. Dari tadi kita sudah menyinggungnya dan kita tentunya sangat menghormati apa yang dilakukan oleh orang lain untuk diri kita maupun untuk dirinya sendiri. Kemudian di dalam era Majapahit itu ada prinsip diplomasi hubungan persahabatan antar bangsa di seluruh negeri, baik di wilayah Asia maupun wilayah Eropa dan juga wilayah-wilayah lain seperti Afrika dan Australia. Juga kita melihat bahwa ya, di dalam hubungan-hubungan kebangsaan itu, ketika kita memahami Pancasila, itu artinya kita sedang memahami kehidupan bersama itu sebagai kehidupan yang melandasi hubungan-hubungan sosial kita. Interaksi sosial kita adalah interaksi sosial dan hubungan sosial yang saling menghormati, bertoleransi. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kita kemarin, ada kelas yang mempertanyakan soal toleransi itu ukurannya apa. Nah, ya, ini menarik kemarin di salah satu kelas Pancasila. Apa ukuran toleransi? Toleransi itu akan diukur oleh sejauh mana kebutuhan kita terpenuhi. Ya, jadi kita juga melihat bahwa selain kebutuhan kita, juga ada kebutuhan yang dimiliki orang lain yang harus kita hormati. Ya, harus kita hormati. Tidak boleh kita rongrong atau tidak boleh kita jadikan media alat untuk menguasai orang lain dengan cara-cara yang tidak terhormat atau cara-cara yang tidak bermartabat yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Kemudian kita melihat bahwa di dalam agama-agama tertentu, kita ambil contoh misalnya aspek Pancasila dalam agama Islam atau pada era Islam, di mana nilai ketuhanan itu sama dengan memeluk agama, ya, agama Islam tentunya. Kemudian nilai kemanusiaan, kerajaan Samudra Pasai itu bisa menerima orang yang merupakan pengembara. Jadi di zaman Samudra Pasai itu banyak pengembara asing yang singgah di sana, dan ada juga yang mempelajari kerajaan tersebut. Dan kerajaan Samudra Pasai di Aceh menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam, bukan hanya di Nusantara tapi juga termasuk di Asia Tenggara. Jadi pengaruhnya sampai ke Malaysia atau juga sampai ke Patani, Thailand Selatan maupun ke Singapura itu sangat kuat ya. Nilai persatuannya itu adalah kerajaan Samudra Pasai adalah satuan dari kerajaan Pasai atau kerajaan Perlak ya. Dan pada akhirnya bergabung dengan Kesultanan Aceh, dan juga ada kesamaan budaya dengan Malaka demi mempersatukan daerah. Ya, kemudian nilai kerakyatannya itu dilihat sebagai
kerajaan maritim dan kerajaan Samudra Pasai yang punya perekonomian yang baik untuk rakyatnya. Hasil bumi seperti ada lada, ada kapur barus dan emas adalah yang diperdagangkan pada masa-masa itu. Dan juga ada pajak untuk kapal yang melewati kerajaan Samudra Pasai. Nilai keadilan, walaupun kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam, namun masih menerima dan adil pada penganut agama lain. Nah, ini harus kita baca juga gitu ya, kita ingat juga gitu. Jangan sampai kita menyalah-nyalahkan kultur-kultur lain, cara-cara peribadatan lain atau kepercayaan orang lain. Ini dalam konteks kita memahami Pancasila, kita tidak berada pada posisi melakukan intervensi terhadap kepercayaan maupun terhadap bagaimana orang lain itu mencoba untuk menafsir budayanya sendiri. Jadi banyak orang menafsir budaya sendiri kemudian menolak budaya orang lain. Inilah yang menjadi tantangan kita, yang harus kita hadapi, dan kita harus menolak cara-cara yang semacam itu. Ya, nilai keadilan kalau kita lihat dalam konteks Pancasila dari sisi keislaman misalnya, walaupun kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam, namun masih menerima dan adil pada penganut agama lain. Ya, masih punya penghargaan pada agama lain. Nah, kemudian kita lihat masa kolonialisme imperialisme Barat ya. Oh ya, kita sambil ngeteh sambil karena hari ini ada perkuliahan tunggal di mana saya tidak berhadapan langsung dengan para mahasiswa yang sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain, dan saya hanya bicara sendiri seperti orang ceramah gitu ya. Tidak apa, selamat menikmati aja. Lumayan kering tenggorokannya. Ya oke. Kalau kita lihat masa kolonialisme imperialisme Barat itu, Indonesia sebagai produsen rempah-rempah atau produsen hasil bumi yang luar biasa besar, itu selalu seperti sudah saya katakan juga menjadi tumpuan harapan bagi bangsa lain untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia itu ke negaranya. Nah, ini yang tentunya situasi yang pada masa itu kita hadapi. Mudah-mudahan saat ini tidak seperti itu ya. Hasil-hasil bumi kita tidak mudah dipindahkan ke negara lain, sehingga kita bisa menjadi negara yang sejahtera, negara yang kaya raya ini bisa mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Indonesia sebagai produsen rempah dilirik bangsa Eropa pada masa itu. Jadi ada Portugis, ada Spanyol, ada India, Belanda, mungkin juga ada Inggris ya. Portugis mengetahui Malaka. Nah, ini saya pernah ke sana, daerah yang cukup tenang ya. Daerah yang cukup ya, saya pikir penataan kotanya juga masih sangat bagus. Mengetahui Malaka sebagai pelabuhan transito komunitas rempah-rempah Asia. Nah, makanya dari Malaka itulah produk-produk rempah-rempah itu didistribusikan. Penetrasi VOC dalam jaringan perdagangan Nusantara pada masa itu membawa konflik ya, pusat perdagangan entrepot ya, namanya entrepot, emporium atau stadium atau stasiun tengah jalan antara Maluku dan Malaka ya. Jadi kita memahami bahwa adanya hasil-hasil bumi itu diminati oleh bangsa lain, kemudian bangsa lain tentu ingin sekali menjadikan daerah dari sekitarnya untuk sebagai jembatan untuk menuju ke daerah mereka. Jadi kayak Eropa itu ya, dia tentu membutuhkan Singapura atau Tomasi, atau membutuhkan Malaka, atau membutuhkan, kalau di Indonesia itu butuhkan Tuban dan sebagainya untuk transito ya, untuk mereka mengantar memperdagangkan ataupun mengambil alih produk-produk dari hasil bumi Indonesia.
Penetrasi VOC ya, ini yang tentunya akan penting, dan penetrasi bangsa-bangsa lainnya di Eropa itu membuka peluang interaksi sosial ya dengan aneka ragam suku bangsa, sehingga menempatkan bangsa ini sebagai golongan paling rendah. Nah, ini uniknya. Wong itu barangnya barang dari kita, tapi kita kemudian dianggap atau direndahkan. Nah, inilah tantangan hidup bangsa kita pada masa itu. Mungkin kemudian terjadilah perlawanan-perlawanan lokal. Ada dua pola perlawanan, yaitu masa abad ke-16 sampai 17, kemudian masa perjuangan abad 18 dan 19 ya. Kemudian ada strategi divide et impera dari era Belanda yang mendorong kegagalan di berbagai perlawanan lokal, sehingga penjajahan atau praktik kolonialisme imperial itu di Indonesia begitu kuat ya. Jadi memang seperti kita ungkapkan di awal tadi, tidak semua warga atau penduduk yang ada di Indonesia atau pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyatnya ya, sehingga mereka berafiliasi dengan pedagang-pedagang Eropa, dan kemudian produk-produk dari bangsa kita dengan mudahnya dialihkan ke negara lain, ke bangsa lain, sehingga kita tidak menikmati sumber-sumber daya alam itu sebagai sumber yang dapat menghidupi, mensejahterakan bangsanya sendiri. Nah, mudah-mudahan pada era sekarang itu tidak terjadi ya. Pengambil alihan sumber-sumber daya alam kita ini mudah-mudahan bisa memicu agar kita bisa mempertahankan hidup yang lebih baik. Baiklah saudara-saudara semua, pada pertemuan yang saya lakukan sendiri dengan teman-teman ini tentu untuk memenuhi keinginan teman-teman mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pancasila dalam melakukan aktivitas lain. Nah, kita punya alternatif menggunakan platform YouTube. Nah, nanti rekaman ini akan saya upload ke YouTube, dan teman-teman yang kebetulan hari ini beraktivitas lain sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan ini pada waktu yang sudah ditetapkan dapat mengikutinya kapan saja, sambil leyeh-leyeh malam hari juga boleh, karena memang fleksibilitas di dalam studi itu penting ya. Saya orang yang memahami bahwa dalam studi itu harus ada tenggang rasa yang tinggi juga. Jadi misalnya tidak bisa datang hari ini, ya bisa datang di hari yang lain, atau kita gunakan pola lain, cara lain di dalam menghadirkan, mendistribusikan pengetahuan itu. Nah, saya pikir melalui tayangan YouTube itu teman-teman bisa mendengarkan, bisa memahami, dan mungkin kita diskusi secara tidak langsung. Jadi pada teman-teman silakan mengisi absensi di komentar YouTube-nya dengan menyebutkan angkatan kelasnya, kelas A, B, C, D atau yang lain. Nah, silakan disebut angkatannya, kelasnya, dan menyatakan hadir atau sudah menyaksikan. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, komentar, silakan berkomentar di platform YouTube itu. Ya, saya pikir demikian pertemuan kita pada hari ini, dan ini mungkin akan terjadi dalam pertemuan-pertemuan yang lain, dan harapan saya kita bisa terus menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam diri kita untuk kebaikan bersama. Kita tidak perlu melihat orang lain dengan cara yang mungkin tidak kita inginkan, tapi lihatlah sisi baik dari orang lain, sisi baik yang dapat mengantar kita menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, dan manusia yang benar-benar mendapat kekuatan untuk menjalani hidup atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Memang
eh, waktu yang kita miliki cukup terbatas, dan juga ada waktu yang harus dibutuhkan untuk membaca komentar-komentar dari teman-teman, mengabsensi dari eh, komentar yang ada di eh, YouTube itu. Nanti saya akan mengabsensi teman-teman ini dari YouTube itu dengan menyebutkan angkatan kelas dan nama dari masing-masing peserta perkuliahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.